Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran berikutnya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang organ-organ, fungsi dan organ pada tumbuhan, maka hari ini kita membahas jaringan pada tumbuhan. Baik, yang pertama ini Ibu berikan peta konsep secara singkat tentang jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan itu terbagi atas dua. Pertama ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan meristem ini dia terbagi atas meristem primer dan sekunder. Primer ini artinya jaringan meristem yang pertama kali terbelah atau yang terbentuk. Kemudian sekunder ini adalah jaringan meristem yang sudah terdiferensiasi atau sudah dikembangkan atau sudah tumbuh lebih lanjut seperti itu. Sementara jaringan dewasa ini terbagi atas 4, ada jaringan dasar atau nanti namanya parenkim, ada jaringan pelindung namanya epidermis, jaringan penyokong namanya ada nanti sklerenkim dan kolenkim, dan jaringan pengangkut seperti nanti ada silem dan floem. Baik, yang pertama kita bahas yaitu jaringan meristem. Jadi apa sih sebenarnya jaringan meristem? Jadi ciri-ciri jaringan meristem ini yang pertama sel-selnya itu selalu membelah dan bentuk serta ukuran selnya itu sama. Jadi selnya ini dia aktif membelah, terus dialah yang membuat tumbuhan itu menjadi bertambah panjang atau bertambah tebal. Misalkan kenapa bisa akar tanaman itu tambah panjang, Bu? Karena di ujung akar itu atau di ujung batang, kenapa juga batang bisa tambah panjang atau tambah tinggi, Bu? Karena di ujung-ujung bagian tubuh tumbuhan seperti di ujung batang, ujung akar, ujung daun terdapat namanya jaringan meristem, di mana dianya selalu terjadi pembelahan sel sehingga tambahlah juga ukuran tubuhnya. Jadi misalnya tambah panjang atau tambah besar seperti itu. Kemudian yang pertama ada jaringan meristem, yang kedua ada jaringan meristem sekunder, meristem primer dan sekunder. Primer dan sekunder. Nah, kita bahas pertama meristem primer dulu. Jadi meristem primer ini merupakan jaringan yang sel penyusunnya itu bersifat embrional. Embrional itu artinya mampu terus-menerus membelah. Jadi dia yang terus jadi kayak ibaratkan dia pabriknya lah. Dia yang terus membelah sehingga tumbuhan itu tidak bantet, ibaratkan tidak stuck di situ saja ukurannya. Nah, contohnya itu ada di meristem ujung akar dan ujung batang. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Sementara meristem sekunder yaitu berasal dari jaringan dewasa yang telah ya berdiferensiasi. Contohnya kambium yang menghasilkan jaringan silem dan floem, atau kambium gabus yang menghasilkan gabus. Ini contohnya kalau kambium gabus ini pada batang ubi kayu misalnya, kan di dalamnya itu ada kayak gabus putih kalau kalian belah. Nah, ini gambarannya. Ini misalnya pada ujung akar, yang mana nanti membentuk bagian meristem primer dan mana yang membentuk bagian meristem sekunder. Jadi meristem primer ini dia dari sini ya, dari mulai tudung akar sampai daerah perpanjangan, inilah meristem primer. Ini ada 3 daerah, daerah pembelahan dan daerah perpanjangan, itulah daerah meristem primernya. Sementara meristem sekundernya itu yaitu daerah yang sudah didiferensiasi, yang ini, yang B, itu dia batas-batas antara meristem primer dan meristem sekunder. Atau bisa kalian lihat juga di materi buku paket, yaitu halaman 120. Jadi bisa kalian baca ulang di buku halaman 120. Kemudian kita masuk ke jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa ini adalah jaringan yang mengalami diferensiasi. Jadi dia umumnya tidak terjadi proses pembelahan lagi. Kemudian bentuknya permanen. Jadi kalau bentuknya kotak ya tetap kotak misalnya, atau bentuknya bulat ya bentuknya tetap bulat. Kemudian rongga selnya besar dan dinding selnya sudah mengalami penebalan. Jadi jaringan dewasa yang pertama yaitu jaringan pelindung ya, yang paling luar. Jaringan dewasa paling luar itu namanya jaringan pelindung, yaitu epidermis. Jadi baik pada hewan, tumbuhan atau manusia,
Jaringan yang paling luar sebagai jaringan pelindung itu disebut dengan jaringan epidermis. Misalnya pada tubuh kita itu jaringan epidermis kita yang paling luar adalah di kulit. Nah, jadi lapisan pelindung ini adalah lapisan terluar dari permukaan organ tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat keterangannya itu di buku halaman 125. Kemudian yang kedua itu jaringan dasar. Jadi jaringan pelindung atau epidermis itu bagian paling luar. Di bawah epidermis terdapat namanya jaringan dasar, yaitu parenkim. Nah, ciri-cirinya itu bentuk selnya itu ukurannya besar dan tipis, bentuk selnya berbentuk segi 6, kemudian selnya juga agak renggang. Nah, itu juga bisa kalian lihat di buku halaman 125. Kemudian setelah jaringan dasar, ada jaringan penyokong. Jadi agar jaringan dasar ini tetap terjaga, juga dilindungi dengan jaringan penyokong, yaitu ada jaringan sklerenkim dan kolenkim. Sementara pada bagian dalam jaringan pada tumbuhan terdapat namanya jaringan pengangkut. Namanya udah pengangkut ya, berarti dia sebagai alat transportasinya, yaitu dikenal pada tumbuhan istilah xilem dan floem. Nah, kalau xilem dia ingat xilem itu membawa air dari tanah ke daun. Nah, kenapa Bu xilem ini membawa air dan zat hara dari akar ke daun? Karena di daun lah tempat terjadinya fotosintesis, masak-memasaknya itu di situ. Daun itulah dapurnya. Jadi kan dia yang paling banyak butuh namanya air terlebih dahulu. Makanya xilemnya nganternya ke daun, dari akar ke daun. Sementara floem dia membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, tadi si xilem kan udah bawa air ke daun, dimasaklah air itu, hasilnya itu nanti diantarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Seperti itu. Nah, ini ada gambaran dari contoh-contoh jaringan-jaringan dewasa tadi. Jaringan dewasa epidermis ada yang berbentuk sisi, ini kan kayak sisi nih. Ada seperti tanduk. Ini kalau kalian lihat ini ada yang hitam. Ini ada kayak duri gitu. Itu adalah bentuk jaringan epidermis tanduk. Nah, untuk parenkim dia bentuknya seperti ini. Ini bentuk parenkim pada Oryza sativa. Jadi Oryza sativa itu adalah padi ya. Kemudian ini ada bentuk yang seperti ini. Jadi bentuk parenkim itu beda-beda ya. Kalau pada Oryza sativa padi dia kayak butir-butir nih. Yang kecil bulat-bulat itu kayak butir-butir. Sementara pada yang kedua ini dia misalnya ini ada pada eceng gondok ya misalnya. Dia terdapat ruang-ruang udara, ruang antar sel. Jadi sini dia menyimpan udara. Kemudian jaringan penyokong yaitu ada kolenkim dan sklerenkim dan jaringan pengangkut. Jadi umumnya kalau jaringan pengangkut itu ya, xilem itu berada di tengah, floem di sebelahnya, di luarnya. Jadi floem itu seolah melindungi si xilem, seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas selanjutnya yaitu tentang struktur jaringan akar. Jadi pada akar Bu ada apa-apa aja. Nah, di sini tadi pada gambar slide kedua, pada akar itu umumnya ada namanya tudung akar atau bahasa lainnya itu kaliptra. Jadi tudung akar inilah yang berfungsi mempermudah akar ketika menembus tanah. Kemudian daerah pembelahan. Daerah pembelahan ini disebut juga dengan daerah meristem primer tadi ya, sampai daerah perpanjangan. Disinilah yang aktif terjadi pembelahan, terutama di meristem apikal nih di ujung ini. Disinilah terjadi aktif pembelahan. Nah, kemudian daerah diferensiasi sini yang membentuk nanti meristem sekunder. Nah, ciri dari struktur jaringan akar apa aja? Struktur penyusun jaringan dalam akar yang pertama ada namanya epidermis. Jadi silakan lihat di bawah sini. Epidermis inilah lapisan paling luar. Namanya juga pelindung tadi ya. Lapisan pelindung letaknya paling luar dan terdapat di epidermis itu biasanya rambut akar. Kemudian ada korteks. Nah, korteks itu adalah di bagian ini. Nih, yang agak kuning, lebih pudar. Nah, disitulah terdapat namanya parenkim atau jaringan dasar dan kolenkim, sklerenkim, jaringan penyokong. Kemudian ada
endodermis. Nah, endodermis itu adalah perbatasan antara korteks tadi dengan stele. Stele itu adalah bagian dalam. Nah, di dalam stele inilah tadi terdapat floem, xilem dan floem. Oke. Kemudian untuk struktur jaringan pada batang, lihat di sini paling sering keluar di ujian itu struktur seperti ini ya. Jadi kalau pada batang dikotil itu umumnya memiliki kambium. Dari mana Bu nampaknya kambium? Sementara monokotil tidak memiliki kambium. Kalau kalian perhatikan, jaringan paling luar tadi ada namanya epidermis. Ini yang warna hijau tua. Itulah epidermis. Di bawah epidermis tadi atau jaringan pelindung terdapat namanya jaringan dasar, yaitu parenkim. Yang parenkim sini tidak ada ditunjukkan, tapi yang ini yang hijau muda ini adalah parenkim. Dan kolenkim, sklerenkim juga di sini. Jadi jaringan dasar dan jaringan penyokong terdapat di warna hijau muda. Kemudian setelah itu masuk ke jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut yang pertama kali kita jumpai kalau lihat dari luar yaitu adalah floem. Nah, ini floem. Nah, kalau pada batang dikotil, tumbuhan dikotil, dia terdapat namanya kambium. Itulah yang garis merah ini. Garis merah ini kambium. Baru di dalamnya itu paling dekat empulur atau bagian tengah itu ada namanya xilem. Nah, kenapa Bu xilem itu di paling dekat paling tengah, sementara floem dia dekat paling luar? Karena tadi fungsinya tadi, kalau xilem dia akan mengangkat air dari tanah oleh akar ke daun, maka dia dari paling dalam dulu. Sementara floem dia ngantarkan dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, kambium ini tadi Bu, yang garis merah ini tadi fungsinya untuk apa Bu pada batang dikotil? Nah, fungsinya itu adalah sebagai penanda atau penguat batang tersebut. Kemudian sebagai penanda umur dia juga. Jadi kalau kalian pernah lihat batang pohon dipotong tuh, kalau ada kayak bentuk lingkaran cincin-cincin warnanya beda-beda, kayak lingkaran-lingkaran. Nah, itulah sebenarnya kambiumnya. Kambiumnya itu membentuk namanya cincin lingkaran tahun. Makin banyak cincin lingkaran tahunnya berarti menandakan umur pohon tersebut makin tua, seperti itu. Sementara pada monokotil, biasanya dia xilem floemnya itu bertebar. Jadi nggak jelas dia kayak gini, nggak teratur kan. Epidermisnya tetap ada. Parenkim, kolenkim, sklerenkimnya juga ada. Tetapi jaringan pengangkutnya, xilem floemnya itu bertebar. Jadi tidak tersusun seperti batang dikotil. Kemudian yang terakhir struktur jaringan pada daun. Nah, pada daun dia tersusun dari namanya jaringan epidermis. Epidermisnya itu ada di atas ini, epidermis atas dan epidermis bawah. Jadi atas bawah dia ada epidermisnya ya. Kemudian ada namanya parenkim. Nah, parenkim pada daun ada dua, yaitu parenkim palisade atau jaringan parenkim tiang dan spons atau bunga karang. Jadi contohnya di gambar ini yang hijau kotak persegi panjang inilah si palisade. Ingat palisade bentuknya panjang-panjang seperti ini. Atau yang kuning-kuning ini itulah palisade, kuning panjang-panjang nih. Sementara parenkim sponsnya atau jaringan bunga karangnya itu yang biru ini. Yang biru beserak ini, yang bawah ini. Itulah parenkim sponsnya. Kalau di gambar A yang atas ini, sponsnya itu yang ini, yang kuning bawah, yang bentuknya beda-beda. Ini yang bawah, ini yang kuning bawah. Ini palisade, yang ini spons. Ini palisade, ini spons. Nah, jadi pada tumbuhan, jaringan pada tumbuhan ini di parenkim palisade lah paling banyak menghasilkan namanya klorofil. Jadi kalau kalian lihat sini kan, yang banyak warna hijaunya itu adalah jaringan palisadenya, parenkim palisadenya dibandingkan pada spons. Jadi dialah yang paling banyak nanti tempat terjadinya proses memasak atau fotosintesis. Kemudian jaringan penyusun yang ketiga yaitu jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floemnya. Nah, kalau di sini xilem floemnya itu di tengah, xilemnya tetap paling yang warna di atas ya. Kalau di xilem itu yang atas, yang biru yang floem.
Kalau yang di sini dia juga sama, xilem itu di atas, floem di bawah. Jadi xilem itu lebih dekat dengan epidermis atas, sementara floem lebih dekat dengan epidermis bawah. Nah, biasanya di epidermis bawah ini juga terdapat namanya stomata. Ini seperti di gambar A ini ada stomata. Di sini juga di bawah ini pun ada stomata. Nah, jadi fungsi stomata ini sebagai alat keluar masuknya udara atau sebagai alat pernapasan pada daun dan sebagai alat ekskresi. Kalau pada kita itu ibaratkan dia pori-porinya, dialah tempat terjadinya penguapan. Jadi kalau dia kelebihan air, proses pengeluaran airnya itu yaitu dari uap air dari stomata. Baik, sekian penjelasan dari Ibu mengenai struktur jaringan pada tumbuhan. Jika ada yang mau ditanya, silahkan diisi kolom refleksi atau di private comment ke Ibu, atau bisa juga ditanyakan melalui WA ya. Baik, Ibu tutup perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.